Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Eh, Sebelumnya, perkenalkan gitu ya, mungkin teman-teman baru pertama kali diajar gitu ya, tutor sama aku. Aku sebelumnya pernah jadi yang moderator di kegiatan TPS, tapi sekarang alhamdulillah diamanai juga menjadi tutor gitu ya, tutor di PM dan PK, dan sekarang kita pertemuannya di PK gitu ya. Jadi sebelumnya tuh sama Kang Arik ya. Eh, Kenalin gitu, aku Raffi Kamindra. Nah, teman-teman bisa panggil aku Kang Raffi atau ya Kang Raffi boleh lah. Di sini aku dari UPI, dari program studi matematika angkatan 2022. Jadi selinear gitu sama yang aku ajarin nanti. Jadi misal teman-teman ada yang kebingungan boleh ditanyain. Nah, untuk aku kan manggilnya teman-teman nih. Jadi anggap aja kita tuh teman gitu, kayak ya tutor gitu. Jadi kayak teman aja. Jadi santai aja, relax aja gitu. Jadi teman-teman boleh nanya, bebas sih. Nanti mungkin misal ada di tengah-tengah teman-teman bingung, takut lupa di akhir, boleh ditanya langsung, kak punten gitu. Boleh bang. Oke deh, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja aku mulai. Untuk hari ini tuh jam 15.30 tadinya PK, pengetahuan kuantitatif. Jadi kita mulai dari awal ya. Nah, mungkin kita mulai dari beberapa materinya dulu kali. Oke deh, di sini sudah terlihat jelas ya serpennya. Jelas, Kak. Ya, terima kasih. Bang Eri yang jawab ini. Nah, selanjutnya itu tentang pertemuan pertama itu kita bakal bahas masih hal yang dasar, masih hal-hal yang teman-teman beberapa udah tahu gitu ya. Di sini aku nggak mengguri atau gimana, tapi teman-teman kita belajar bareng gitu. Aku pasti manusia, bisa salah, bukan nabi gitu ya. Ya. Jadi teman-teman boleh banget misalnya aku ada salah atau gimana dikoreksi gitu ya. Aku juga masih belajar, masih mahasiswa gitu. Selanjutnya ini belajar kita di pertemuan pertama untuk teman-teman nanti UTBK gitu, pembekalan gitu ya. Itu ada pengukuran dan aritmetika sosial. Aritmetika sosial ini nanti lebih ke ekonomi-ekonomi dikit gitu. Hal-hal yang teman-teman ketemu secara langsung. Nanti ada beberapa slide, mungkin aku izin coret gitu, biar teman-teman lebih jelas juga. Oke, pertemuan pertama lanjut. Nah, tahu nggak sih apa aja macam-macam pengukuran? Jadi teman-teman tuh biasanya ngukur, ngukur apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab mungkin, atau kalau yang nggak apa sih. Biasanya teman-teman ngukur apa aja sih gitu. Banyak sih. Ya misalnya ngukur panjang karpet gitu. Jadi pengukuran gitu. Ngukur panjang, ngukur ngukur volume dari apa gitu. Jadi pengukuran itu ada berbagai macam gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, secara langsung kita kita ngukur, biasanya teman-teman tuh buka Google Maps, set, ngukur jarak gitu. Jaraknya dari sini sih berapa sih? Berapa satuannya biasanya KM gitu, KM. Dan itu bisa dikonversi dan nanti kita jelasin gitu. Jadi tahu nggak sih macam apa aja macam-macam pengukuran? Nah, ini aku jelasin. Yang pertama itu ada pengukuran panjang. Pengukuran panjang itu apa sih? Apa sih? Ya, satuan baku yang dapat digunakan untuk mengukur panjang. Itu yang teman-teman biasa kenal itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalau teman-teman di sekolah tuh biasanya kan ada penggaris. Nah, penggaris itu biasa teman-teman bisa lihatnya itu ada sentimeter atau kadang inci gitu. Inci itu biasanya digunain yang kita sering lihat itu handphone gitu, handphone, layar atau LCD gitu. Itu bisa lah. Nah, handphone lu berapa inci? 6,6 inci gitu. Tapi kalau di penggaris biasanya sentimeter. Nah, hal ini bisa eh, dikonversi gitu ya. Teman-teman pernah penasaran gak sih sama kayak dari rumah aku ke sekolah gitu kan. Dari rumah aku ke sekolah itu sekitar 1,2 kilometer. 1,2 kilometer itu berapa sentimeter ya? Kalau di penggaris itu kira-kira berapa berapa jauh ya gitu. Teman-teman ada bikin kayak gitu nggak sih? Ya, jadi itu materinya. Nah, ini teman-teman wajib ngapal sih. Aku biasanya
pakai lagu. Aku dulu ini materi ini di kelas 6 SD. Kelas 6 atau kelas 5 ya? Kelas 6 kalau nggak salah gitu ya. Itu kelas 6 SD ada lagunya. Nah, lagunya itu aku nyanyi gini. Biasanya ini kan ke bawah ya, urutan ya, tangga gitu. Kilo, hektar, deka dan meter, desi, senti, dan mili. Kalau atas dibagi 10, kalau bawah dikali. Nah, jadi teman-teman misalnya eh, nanti ini turun ke bawah, teman-teman bakal dikali 10 dan misalnya naik ke atas dari milimeter ke meter gitu mencarinya. Nanti eh, berapa angkanya kita bagi dengan sebanyak berapa kali lompatan. Mungkin kita langsung ke contoh aja kali ya. Kalau aku kecepatan bilang aja, takutnya kecepet-cepet. Eh, apa? Oke, lanjut ke contoh. Misalnya ada soal gitu. Ada soal. Ada pertanyaan gitu ya. Panjang kawatnya itu 3 kilometer. Panjangnya panjang banget ya di kilometer. Nah, kita mau ubah ke sentimeter nih. Itu mau kita ubah ke dalam bentuk cm. Nah, berarti konversinya itu dari km, dari kilometer ke sentimeter atau ke cm. Nah, kita lihat nih dari kilometer ke sentimeter. Berapa banyak sih? Saya hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ada 5 tuh. Aku udah coret-coret. Di situ ada turun sebanyak 5 kali. Nah, kan turun sebanyak 5 kali, jadi dikali 100.000. Kenapa 100.000? Karena kan kali 10. Nah, 10-nya ini ada 5 gitu. Jadi 10 kali 10 kali 10 sebanyak sampai sampai 5 kali. Ada 5. Nah, ada 5. Nanti hasilnya itu jadi sama dengan 100.000. Nah, 100.000. Nah, terus di sini teman-teman tahu kawat itu panjangnya tadi diketahui panjang kawat itu 3 kilometer. Saya tinggal 3 dikali 100.000. Nah, 3 dikali 1.000 berarti 300.000 sentimeter. Jadi, misal ada kawat panjangnya 3 km. 3 km itu berapa senti ya? Jadi disuruh mama B-nya 300 sentimeter. Itu sama beda gitu ya. Nah, teman-teman bisa konversiin dalam pengukuran panjang. Panjang. Mungkin sampai sini terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sebentar, jadi jatuh. Ukur tinggi, ya benar. Oh iya, aku nggak ngeliat, maaf nggak ngeliat chat. Ini tadi yang jawab ukur tinggi, yang berat, iya benar. Waktu luas, iya betul. Belum kak. Maaf, maaf baru lihat chat. Keren tapi pada aktif-aktif. Semoga teman-teman paham ya. Masih Belum Kak, kak. Kenapa, kenapa? mau izin tanya, kalau mungkin ini belum sampai ya atau emang masih awalan, tapi Hmm. misalkan kayak itu ada koma yang misalkan 3,5 itu gimana tuh? Misalkan 3,5 kilometer kita Hmm. ubah menjadi sentimeter. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Eh, di materi selanjutnya belum ada, tapi boleh, menarik banyak. Oke, bagus. Tadi siapa yang nanya ya? Harsa Aduh. Mahdila ya Kak. Oh, Haca. Oke, Haca. Bagus gitu. Ya, misalnya koma gimana? Misalnya koma, ya udah kita ganti aja menjadi koma gitu. Misalnya aku hapus ya. Aku izin hapusnya. Misal tadi panjang kawatnya ini kan 3 nih. Misalnya kita ganti ya. Jadi, aduh sorry. Jadi 3,5. Nah, panjang misalnya kawatnya 3,5 nih. Berarti tinggal 3,5 kali 100.000. 3,5 kali 100.000 berarti sama dengan tinggal komanya aja maju. Komanya maju. Jadi tambah 0 nih. Ini 0, misalnya 01 berarti udah di sini nih. Komanya sini. Coret 0 tambah 0. Coret 0 tambah 0. Coret 0. Nggak bisa. Bentar. Coret tambah 0. Coret tambah 0 ini. Nah, tambah kelihatan. Nah, berarti kita hitung nolnya itu ada 4. Berarti hasilnya itu 305.
50 ribu gitu. Kalau misalnya ada koma tuh tinggal di apa ya? Enaknya tinggal ditambahin aja sih, dikaliin aja. Jadi misalnya kawatnya panjangnya 3,5 jadi 3,5 kali berapa banyak turun gitu, berapa banyak dibutuhkan nih untuk dikonversi. Nyebutnya tuh biasanya teman-teman konversi, misalnya dari kilometer ke sentimeter. Konversi itu perubahan, perubahan sesuatu gitu. Contohnya dari kilometer ke sentimeter ataupun sebaliknya sentimeter ke kilometer. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Maaf Kak, tadi mungkin aku kurang paham. Tadi gimana jadi nolnya itu hilang gitu. Jadi Oh, hilang satu. boleh, boleh. Kalau aku, sebenarnya tiap-tiap orang punya cara yang beda, tapi kalau aku caranya begini. Misalnya nih, teman-teman punya 3,5. Nah, kan mau dikali sama tadi itu dari KM ke CM tuh sebanyak 100.000. Hmm. Nah, sebanyak 100.000. Di sini punya teman-teman kan punya 3,5. Misalnya aku ngitungnya gini buat enak nih. Misalnya ini nol ada nol nolnya coret. Ah, nah kelihatan. Komanya naik maju ke belakang ke depan gitu. Ke belakang mundur gitu. Terus coret lagi tambah nol. Terus ada koma di sini jadinya nol. Coret, aduh, coret nol. Coret nol. Berarti nolnya masih pindah gitu maksud aku. Atau kalau kali bisa kali langsung sih. Tapi untuk perkalian puluhan mah lebih mudah bisa. Jadi di sini kita bisa lihat nolnya itu ada 4, terus ini ada 35. Kita terus ya, 35, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini kasih titiknya ngitungnya dari belakang, dari sini nih. Hitung dari belakang 3 kali 3 kali. Tuh 23 titik. Tuh 23 udah habis kan berarti. Nah, sebanyak 350.000. Seperti itu sih. Paham nggak atau ada yang kurang jelas? Jadi kalau misalkan komanya itu dipindah karena itu ada komanya itu bakal jadi nol gitu. Terus yang Terus gimana? ya bakal jadi nol. Terus yang asalnya misalkan kayak mungkin nolnya itu ada 6 karena ada komanya misalkan. Berarti itu nolnya akan jadi 5 aja gitu. Hmm. Atau semua konsepnya kayak kalau di koma di ada komanya terus komanya dimajuin gitu bakal Mm-mm. nolnya hilang kan. Nah, apakah semua konsepnya itu sama misalkan nolnya itu juga 6 terus misalkan sama misalkan 3,5 nih kali 1 juta misalkan. Apakah Hmm. 1 jutanya itu tuh nolnya itu bakal jadi 5 gitu nggak 6 karena kan bakal dipindah komanya ke belakang. Ya, ya betul. Semuanya kayak Iya, gitu, Kak. bakal jadi pindah karena kan tadi misalnya 3,5 kali 1 juta. 1 juta itu kan nolnya 6 kalau nggak salah. Nah, itu tinggal berarti gara-gara ada 3,5 untuk menghilangkan koma sebelumnya itu pasti dikurang satu gitu. Jadi nolnya bakal jadi 5 karena ada 3,5. Kayak teman-teman tahu kan ada misalnya 0,5 itu nol kan. Nah, 0,5 ini nol ya. Kali 10 pasti kan nolnya komanya di maju ke depan kan jadi sama dengan 5. Aduh, sama dengan bentar, sama dengan 5 karena 5 karena komanya naik gitu. Jadi emang perkalian 10 sih perkalian untuk 00 gitu. Perkalian puluhan gitu. Oh, Aku ini biasa khusus untuk perkalian yang puluhan gitu, Kak. Kalau yang nggak puluhan beda lagi. beda lagi jadi perkalian aja. Sebenarnya kali sih jadi kali, ngitung kali biasa aja sih. Kalau teman-teman bisa biasa kalau kalkulator boleh teman-teman coba cek kalkulator aja apa nggak 3,5 kali 100.000 gitu. Pasti hasilnya 350.000. Seperti itu. Kenapa? Kenapa nyalain? Ya seperti itu. Eh, masih bingung atau gimana? Oh, udah ngerti, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga.
Oke, lanjutnya. Bentar ini. Pen aku tidak berfungsi. Aku mau coba memasang ulang. Sepertinya harus ganti baterai. Oke, eh, untuk ini dari teman-teman yang lain gimana? Apakah ini cukup? Kalau cukup boleh kasih reaction. Ini ada yang chat. Kak, itu kayak, oh iya yang tadi. Ya, dilengin satu nol. Ya, gara-gara koma. Gara-gara koma. Kalau nggak ada koma, jadi itu tetap. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengukuran selanjutnya gitu. Pengukuran selanjutnya ada pengukuran di mana ya? Pak? Pengukuran selanjutnya ada pengukuran luas. Pengukuran luas itu sama kayak sebelumnya. Eh kita pakai kilo, hektar, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Nah, di sini bedanya cuma di sini bedanya cuma ada jadi cuma jadinya ada pangkatnya gitu. Pangkat pangkat dua itu bisa teman-teman sebut dengan persegi. Misalnya contoh, nih di sini ada seperti contoh kilometer persegi. Nah, misalnya km kuadrat itu apa? Kan teman-teman lebih lebih enaknya sebutnya kilometer persegi. Kalau kilometer kuadrat, kuadrat itu bisa digunain untuk apa ya? Bisa juga sih kuadrat, cuma lebih enaknya, lebih teman-teman sering dengar pasti persegi nantinya. Gitu. Nah, aku coba contohin pengukuran luas-luas tuh biasanya gini. Coba teman-teman cari di sini. Nah, misalnya contoh, hmm, sama kayak tadi, ada contohnya gue. Oh, ada tapi nanti di latihan. Jadi di latihan deh. Nah, ini tuh sama kayak tadi, cuma bedanya dikaliin 100. Misalnya lompatnya 2 kali, berarti dikalinya, aduh, berarti dikalinya, misalnya ini kan lompatnya, kalau lompatnya 2 kali, berarti dikalinya itu, kalau lompatnya sekali 100, tiap lompat gitu. Kalau lompatnya 2 kali, berarti dikalinya, nolnya tambah 2 lagi. Dikalinya 10.000. Terus tambah 2 terus gitu. Kalau tadi kan lengkap 5 nambah nolnya 5 gitu. Kalau ini lengkap 0 5 berarti tambah 0 10 kali 2-nya gitu. Lipatan 2-nya. Nah, untuk kali ini kenapa bisa teman-teman sebut persegi sih? Persegi itu sebenarnya penjelasannya jadi panjang sih, tapi aku jelasin secara singkat aja. Pengukuran luas itu biasanya dicari buat bangun datar. Bangun datar itu kayak persegi, kayak persegi panjang, kayak segitiga, kayak lingkaran. Nah, itu bangun datar. Teman-teman biasanya ngitungin carinya luas. Carilah luas persegi panjang, carilah luas segitiga, carilah luas dari lingkaran gitu. Nah, luas itu biasanya nanti jadi kilometer persegi. Misalnya contoh panjangnya gini. Misalnya punya lingkaran, sorry. Misalnya punya persegi panjang. Ini, anggap aja persegi panjang ya, aku gambarnya nggak jago. Misalnya 2, 2 cm. Di sini tingginya 3 cm. Nah, luas persegi panjang itu kan P kali L. P-nya itu 3 misalnya. 3, ini kan 3 nih. P-nya itu misalnya 3. Terus lebarnya itu 2, ini kan ada cm ya. Ada cm. Nah, 3 kali 2 kan 6. Cm-nya itu gimana? Cm-nya itu jadi kuadrat. Karena cm-nya dikali cm juga, jadi 6 cm kuadrat. Nah, untuk setiap bangun datar pasti cm-nya kuadrat gitu. Untuk perhitungan luas dari bangun datar itu biasanya cm-nya kuadrat. Karena cm kali cm gitu. Ada satuannya pasti eh, panjang itu biasanya ada satuannya. Kalau emang nggak ada satuannya berarti nggak usah dimasukkan satuannya juga. Tergantung soalnya. Seperti itu. Mungkin aku next dulu nanti habis next selanjutnya nanti boleh temen. Nah, selanjutnya tadi kan apa nih? Pengukuran luas. Selanjutnya itu ada pengukuran volume. Nah, ini eh, nambah satu tingkatan lagi dari luas. Dari luas. Luas itu kan eh, 2 pangkat 2. Kalau volume itu pangkat 3.
Kenapa pangkat 3? Karena volume itu biasanya hal-hal yang berbentuk tiga dimensi. Kalau misalnya luas itu hal-hal yang mengukur dua dimensi. Kalau volume itu misalnya teman-teman pasti sering ketemu soal kayak hitunglah volume dari tabung. Kan nggak mungkin kan hitunglah luas dari tabung. Nggak mungkin kan? Karena tabung tuh bentuknya tiga dimensi. Kalau luasnya doang jadi soalnya jadi salah sih bisa dibilangnya. Karena untuk volume itu tiga dimensi. Jadi pangkatnya tiga. Karena nanti dikali tiga. Misalnya teman-teman tahu tabung gitu. Ada banyak sih. Ada tabung, ada bola, ada limas, ada piramid lagi. Limas ya piramid ya. Iya, terus kubus, balok. Nah itu volume. Biasanya carilah volume dari balok tersebut. Carilah volume dari kubik tersebut. Contohnya misalnya aku contoh nih, misalnya ada tabung. Aduh, itu gambarnya jelek lagi. Misalnya tabung nih ya. Nah tabung itu kan semua P kali L kali T. Nah ini kan pasti mereka semua panjangnya 2 cm, terus ada berapa gitu. 1 cm, ada yang 3 cm. Nah ini kan pasti ada satuan-satuannya. P kali L kali T berarti tinggal 3 kali 2 kali 1. Nah di sini ada cm, cm, cm nih. Ini kali nih, 3 kali 2 kali 1. Berarti 6. Cm-nya ini juga dikali. Berarti cm-nya juga ikut kali gitu. Banyak 3. Berarti cm kuadrat. Nah, ini volume. Volume itu biasanya, makanya sebutnya pengukuran volume karena berkelipatan 3. Nah, ini kalinya 1000. Setiap turun 1000, setiap turun 1 kali 1000 gitu. Ini kali 1000, kali 1000 lagi. Kali 1000 lagi, misalnya turunnya 2 kali gitu. Kali 2 kali. Dari misalnya dari HM ke M. Menjadi HM ke M. Atau naiknya eh, bisa dinaikin 1000 lagi kalau misalnya naik. Dibaginya 1000. Nah, kalau pangkat 3 ini, teman-teman nyebutnya pengukuran volume itu dalam kubik gitu. Pangkat 3 itu kubik. Seperti kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Kayak misalnya yang ini. Nah, teman-teman kan udah hitung nih. Jadi berapa panjangnya? Jadi berapa eh, volume dari tabungnya? Yaitu 6 cm kubik. Bukan 6 cm pangkat 3. Bisa tapi lebih enaknya 6 cm kubik. Karena eh, di buku dan juga dari definisi itu kubik. Seperti itu mungkin untuk volume dan luas. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Santai aja, ini kayak teman aja. Enggak. Kalau misalnya aku ada yang keliru atau cepetan boleh di itu aja. Intinya mah teman-teman paham gitu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau nggak ada, mungkin boleh pakai checklist, checklist pakai jempol gitu. Kalau udah aman. Oke. Jadi Gili sama Raden udah aman. Oh, mungkin semoga teman-teman yang lain juga aman gitu ya. Kalau misalnya ada kebingungan, gue langsung tanyain aja. Nah, apa ini? Oh, ini ada yang tanya nih dari Eza. Berarti si pangkatnya itu cuma penyebut aja ya? Aja ya, bukan beneran dikaliin kayak pangkat biasanya. Yang kali itu bukan. Bukan. Berarti itu cuma karena udah dikaliin. Misalnya gini ya. Udah aku jelasin gimana ya? Kalau dibilang kayak penyebut doang, iya kayak penyebut. Tapi gak bisa dibilang kayak penyebut loh. Misalnya 3 kali, sorry. Misalnya 3 cm kali 2 cm kali 1 cm. Nah, ini kan yang konstanta itu kan cuma 3, 2, 1. Berarti 3 kali 2 kali 1. Sorry. Berarti kan, oh my God. Nah, di sini 3 2 sama 1. Berarti 3 kali 2 kali 1 6. Di sini CM-nya juga dikali. CM-nya jadi ada banyak. Jadi kali CM, kali CM, kali CM. Sebenarnya kali ada kali CM, CM, CM. Nah, CM-nya itu dikaliin.
Jadi 6 cm pangkat 3. Tapi itu nggak perlu dipangkatin atau gimana. Itu cuma sebagai simbol gitu bahwa dia itu hasil dari eh, tiga perkalian, tiga kali perkalian gitu. 6 itu pecahan dari tiga kali perkalian gitu. Seperti itu. Gimana aja? Aman? Oke, dah, alhamdulillah. Kalau beneran gak aman, nanti tanyain aja. Aku takut kecepatan. Untuk contoh soal atau latihan soalnya nanti ada di akhir. Aku takutnya nggak keburu sama waktu juga sih. Semoga keburu ya. Nah, selanjutnya ada laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan itu sebenarnya ini aku juga ini jarang keluar sih. Laju pertumbuhan itu besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Laju pertumbuhan adalah kecepatan pertambahan suatu pertumbuhan. Alat untuk mengukur kecepatan pertumbuhan tanaman disebut dengan auxanometer. Nah, ini tuh untuk tahu laju pertumbuhan dari misalnya teman-teman nanam pohon nih. Nanam pohon, ya nanam pohon gitu, nanam tanaman. Jadi teman-teman bisa lihat laju pertumbuhannya tuh dari lamanya waktu tuh kira-kira tingginya nambah berapa sih, terus dia mentoknya di berapa sih, tuh kan biasanya kan pohon kan ada maksimum tingginya, terus biasanya tiap berapa ini nambahnya berapa gitu, apakah konstan atau enggak atau gimana gitu. Nah itu ada namanya ada alat namanya oxanometer itu untuk mengukur laju pertumbuhan, jadi kan pengukuran ya kita bahasnya. Itu untuk mengukur laju pertumbuhan, itu rumusnya pertambahan tinggi dibagi selang waktu gitu, selang waktu. Jadi pas itu dia nambah tinggi, misalnya nambah 1 cm, itu berapa lama untuk nambah 1 cm? Misalnya nambah 2 hari, dari 2 hari, misalnya nanam pohon toge gitu, pohon toge. Pohon toge kan dari kacang hijau ya, kalau kacang hijau tanam tuh, dia pas 2 hari baru numbuh nih, 2 cm dari permukaan tanah. Terus nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Teman-teman bisa hitung, oh ternyata laju pertumbuhannya itu sebesar 1 cm selama 2 hari. Jadi itu. Oke, lanjut dulu mungkin. Nextnya itu ada pengukuran waktu, jarak, kecepatan. Nah ini tadi kan teman-teman ada yang jawab nih, waktu. Nah, waktu luas tadi benar kan, tinggi berat ya. Ini waktu, untuk mengukur waktu, kita waktu tuh hitung gitu. Gimana sih cara ngitung waktu? Nah nanti teman-teman bisa lihat. Pengukuran waktu, jarak, kecepatan. Konsep kecepatan tentu saja sangat berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Seperti yang telah diketahui, kecepatan juga berkaitan dengan jarak dan waktu yang ditempuh. Jadi teman-teman cepatnya tuh teman-teman tuh bisa dihitung dari waktu gitu. Kayak teman-teman bisa naik mobil atau eh, di Google Maps tuh ada biasanya jalan kaki atau naik mobil atau naik motor gitu. Berapa km per jam sih? Biasanya rata-rata naik motor berapa km sih? Kamu? Oh, kalau aku 2 km, 2 km doang, 20 km per jam gitu. Berarti selama sejam kurang lebih bisa mencapai 20 kilometer gitu. Kayak gitu kalau naik motor. Kan di motor juga ada speedometer ya. Nah, di sini ada rumusnya juga untuk jarak sama dengan waktu dikali kecepatan, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ini tuh konsepnya cuma dibalik-balik. Misalnya, sebenarnya teman-teman cuma perlu ngapalin ini aja, atau ngapalin, pokoknya ngapalin saat-saat dari ini gitu. Nanti misal teman-teman udah ngapal dari ini, eh, lebih mudah karena kalau misalnya nyarinya gitu, kan mau nyari waktu, misalnya mau nyari waktu. Nah, untuk nyari waktu itu, teman-teman tinggal eh, pindahin kecepatan tadi. Untuk cari waktu, kecepatannya pindahin sini jadi jadi sini kecepatannya. Nah, jadi rumus waktu itu jadi jarak dibagi kecepatan. Terus sebaliknya kalau nyari kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Ini yang pindah ke bawah. Seperti itu. Tuh nyari eh, salah satunya. Tergantung soal gitu ya. Tergantung soalnya yang ditanyakan apa, teman-teman nyarinya apa. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat. Satu lagi deh. Nggak usah deh. Di sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain dia? Biar teman-teman paham, aku nanya per step. Kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, tanya aja. Anggap aja kita teman. Tadi kan teman. Hmm. Kalau teman-teman mau minum atau sambil ngemil juga boleh kok. Ini aku juga. Tuh. Oke.
Mungkin udah cukup ya. Lanjut dah. Cukup, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya itu ada tentang waktu berpapasan. Teman-teman bisa berpapas, ini ada kayaknya deh. Tunggu saya lanjut lagi. Jika ada dua orang berangkat dari kota yang berbeda dengan berjarak s, misalkan nih, Adi berangkat dari kota A dengan kecepatan VA gitu, VA, dan Bambang berangkat dari kota B dengan kecepatan VB, maka waktu waktu mereka berpapasan, kok Ahmad tuh gini, Adi ini belum diganti, sebentar, aku ganti dulu ya. Adi dan Bambang ya, Di. Nah, tuh aku aja ada salah juga guys di sampai. Nah, Adi dan Bambang, waktu Adi dan Bambang berpapasan itu kapan? Eh, dari kota ke kota B. Itu ada rumusnya. Itu waktu berpapasan ketika jam berangkat sama dan dari lokasi yang berbeda. Rumusnya S itu berjarak S ya. Jaraknya itu berapa nih salah? S dibagi kecepatannya si Adi VA tambah VB. TP itu time time papasan itu. Waktu di papasan. Terus waktu berpapasan ketika jam berangkat berbeda, jamnya berbeda tapi dan lokasinya juga berbeda gitu. Nah, itu bisa teman-teman cari nanti, eh, menggunakan rumus itu. S-nya itu diberikan jarak S gitu. Dikurangi selisih jarak per VA kecepatan A ditambah VB. Terus ada waktu menyusul. Waktu teman-teman bisa nyusul gitu. Itu tergantung gimana selisih jaraknya. Itu ada TM. TM sama dengan time menyusul. Selisih jarak dibagi VB ditambah VA. Oke, mungkin kita coba lanjut dulu. Apa dulu kan? Udah deh, ini cukup. Untuk ini nanti kayaknya ini nggak terlalu banyak keluar, tapi boleh nanti catat rumus aja, tinggal teman-teman substitusi. Aku kurang tahu ada latihan salah apa enggak ya. Nanti oh, ada. Nanti teman-teman lihat ada latihan salah dia. Ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan seperti apa sih soalnya dan seperti apa penyelesaiannya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya itu ada aritmatika. Nah, selanjutnya ada aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu apa sih? Oke, aritmatika sosial itu apa sih? Yang tadi aku bilang, aritmatika sosial itu eh, enaknya mah perhitungan matematika yang biasa teman-teman lakukan gitu. Lakukan untuk bersosialisasi. Hmm. Seperti apa sih? Kita lihat. Nah, di sini aritmatika sosial merupakan salah satu cabang matematika yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Aritmatika sosial sama dengan mempelajari bilangan dengan operasi sederhana. Ini yang biasa teman-teman eh, temuin gitu ya. Di sini ada presentasi untung dan rugi. Teman-teman beberapa mungkin ada yang udah belajar gitu ya. Ini masuknya ke ekonomi kalau teman-teman tahu. Atau mungkin di matematika SMP nggak ada gitu. Aku lupa. Nah, ini ada rumusnya PU sama dengan HJ dikurang HB per HB kali 100% karena persentase jadi dikali 100%. Terus untuk PR itu kan persentase rugi, HB dikurang HJ per HB kali 100%. Untuk HJ itu sama dengan harga jual dan HB itu harga beli. Nah, di sini teman-teman mungkin sering lihat kayak, aduh, eh, kalau misalnya gue kerja ini, gue digaji segini, untuk gue berapa persen ya? Nah, teman-teman bisa ngeliat nih. Kalau misalnya gue jualan ini, gue beli segini, terus gue jual segini, gue untung berapa persen ya kira-kira? Gitu. Jadi teman-teman bisa nyari persentase untungnya untuk teman-teman berjualan atau berapa ya? Berkegiatan sosial gitu. Mungkin aku coba next dulu karena mesti. Oh iya, ada satu lagi. Lanjut ada diskon. Nah, ini yang seneng biasanya orang-orang cari gitu. Walaupun juga mencari hal-hal itu. Yaitu bernama diskon. Diskon itu adalah potongan harga pada barang. Teman-teman misalnya suka belanja, itu kan ada potongan harganya. Itu gimana cara ngitung potongan harga barang?
itu bisa lihat gitu di HT harga akhir. Harga akhirnya teman-teman bisa ngeliat harga akhir dengan harga awal, eh, harga awal atau H0 dikali satu min P. Dikali satu min P itu maksudnya apa? Maksudnya dikali satu min persentase diskon. Diskonnya itu lagi diskon gede-gedean, diskon 30%. Nah, 30% itu berapa ya? Kita cari tahu dulu harga baju itu berapa. Harga baju itu misalnya eh 100.000. Terus diskon 30%. Berarti diskon 30.000, berarti harga bajunya itu sekitar 70.000. Berarti harga bajunya 70.000. Nah, harga diskon harganya itu 100.000. Atau mungkin sebaliknya, ini harga baju 10.000, 70.000. Terus diskon 30%. Kira-kira berapa ya? Harga sih itu berarti 100.000. Nah, teman-teman bisa hitung pakai rumus ini gitu. Itu aku ngitung di otak sih karena emang angkanya enak. Jadi, langsung. Oke, mungkin sampai, wih, sampai persentase untung rugi dan diskon, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Boleh banget ya untuk uh, chat atau mungkin mau nanya langsung gitu. Boleh langsung ambil aja. Hmm, santai aja ya teman-teman. Malu, eh jangan malu bertanya. Malu bertanya sesuatu di jalan soalnya. Izin Kak, Boleh. mau nanya, Harus. mau nanya. Oh iya, ini buat nyari diskon Kak, Hmm, rumusnya. Ini. hmm, Nah, ya. aku pernah baca di buku itu ada rumus lain selain ini yang persen D kali harga jual itu. Iya, Pernah kayaknya dengar nggak? Ah, kayaknya ada deh. Tapi ya sama sih. Ya, terus ya beda dari ini sama yang rumus tadi apakah gitu? Soalnya kan kayak ada baca juga kalau cari diskon itu pakai rumus itu. Nah, terus kakak bilang pakai rumus yang ini buat cari diskon gitu. Nah, apa perbedaan dari kedua rumus itu? kedua biasanya perbedaan rumus itu eh, ya bagus ya. Perbedaan eh, rumus itu berubah atau berbeda ketika yang diketahuinya berbeda juga. Nah, coba kita cari ya. Aku pernah dengar sih, tapi kita coba cari lagi. Guys, di sini kita coba setting rumus rumus diskon gitu. Apakah sama rumus diskon? Ya di Excel. Ini presentasi bukan? Kan. Dari kali 100. Oh, lebih banyak lagi. Nah, ini bisa. Tuh, ini ada nominal diskon per harga awal kali 100 nominal diskon. Kalau yang aku kan harga akhir. Oh, kalau di sini, kalau yang aku kan kita tuh mau, bisa juga. Kita kan mau cari harga harga lagi. Kita mau cari harga akhirnya. Kita mau cari di sini tuh eh, harga harganya tuh berapa gitu. Harga eh, baju ini berapa? Misalnya kita teman-teman diketahuinya cuma ini nih. Pokoknya ini kan yang mau kita cari nih. Ini yang ditanya ini. Nah, ini yang diketahuinya teman-teman tuh eh, diketahuinya ini gitu. Teman-teman yang diketahui cuma harga awal. Coba ya, kita catat dulu ya. Ini kan yang diketahui kan cuma harga awal sama diskon. Diskonnya berapa berapa persen itu? Coba kita lihat yang tadi. Nah, di sini kebalik. Di mana nih? Ini bisa dibuka nggak? Share screen-nya kelihatan kan ya? Aku lagi buka eh, tab lain. Kelihatan Kak. Ya, ini cara menghitung. Nah, di sini tuh dia kan mau cari, bentar, ini kok sama kayak yang ini dengan rasa. Nah, ini. Jadi di sini kan beda nih. Misalnya di sini tuh mau nyari persentase diskon. Coba eh, di Harsa ya. Harsa mungkin eh, yang dicari apa coba lihat deh. Di sini beda. Soalnya biasanya apa yang dicari atau apa yang diketahui itu bisa merubah rumus. Terus apa lagi ya? Nih, jadi yang awal tuh kan yang ini ya, cara menghitungnya. Harga awal dikurangi diskon dikali harga awal dikurangi diskon dikali harga awal gitu. Nah, ini bisa juga ini untuk mencari sebenarnya sama aja sih. Ini untuk mencari
hal yang sama, dia mau cari tahu harga akhirnya. Mana sih yang tadi? Cuma bedanya, aku catat dulu ya sebentar. Aku masukin aja deh. Ya, nah, ini sama cuma dia udah dalam bentuk sederhana. Aku tambah tab. Nah, masuk. Eh, nggak coret. Nah, di sini, sip. Di sini teman-teman lihat, nah harga awal. Aku mau ini dulu deh. Ini kan teman-teman kan ada, nggak bisa balik lagi sendiri. Nah, di sini kan ada HT, H0, aduh, ada H0, H0, satu, satu dikurang P. Nah, satu dikurang P itu berarti bisa jadi H0 dikurang H0 P karena dikali pelangi gitu. Kali kalau bahasa matematikanya distributif. Ini ada gas apa ini? Nah, di sini sama teman-teman buat cari harga awal coba ya kita hitung ya. Misalnya ada kaos nih harganya 150.000 sama gak ya sama perhitungannya? Eh, kita misalin di sini harga awalnya 150.000. Harga awal tuh kan kalau yang di aku kan H0 ya. H0. Ini H0 berarti. H0. Terus diskon ini diskon itu berarti P. Ini persentase diskonnya P. Nah, dan ya berapa uang yang dikeluarkan ini berarti HT harga akhir. Dia itu kan rumusnya gini ya. Aku nggak tahu sih rumusnya gimana tapi cara sama. Kit H0 50.000, P-nya 20.000. Kita coba hitung. Apakah sama? Kenapa ya suka mati gitu? Oh, di sini aja deh coret-coretnya deh. 150. Susah banget. 150.000. Nyokap dulu. Nah, kan harga awalnya itu harga awalnya ini kan H0 kan 150.000 dikali satu, dikali satu terkurung satu dikurangi P persen. Persen itu 20%. Sorry, 20%. Nah, di sini teman-teman eh, bisa dengan cara dikali pelangi tadi. Kali pelangi lagi. 150 kali 1, 150. 150. Oke, kita bilang belum salah. 50.000. Kan ini 150 kali 20%. 150 kali 20% itu berarti akan dikurang 150. Nah, yang satu guys. 150.000 dikali kali itu gimana? Kali 20%. 20% berarti kan 20 per 100. Ya, 20 per 100. Nah, di sini teman-teman bisa coret, 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 coret. Berarti 15.000, 15 kali 2, 30.000. Berarti 150.000 dikurang 150 dikali 2. Ini kan coret ya sisa 150, nolnya sisa 3.
kali 2 ini kan 0 tadi dicoret sama yang bawah, sama 0 lagi coretan sini. 50, 5, jadi 15.000 ini 15.000 kali 2, 30.000. Berarti harganya itu sama dengan 120.000. Harganya 20.000. Sama gak sama kayak bawah? Bentar, mana ya? Nah, nah ternyata sama karena hal ini sama, cuma dia tuh udah dikali pelangi aja ininya. Udah dikaliin. Tadi, tuh sama ya. Sama ini gitu. Jadi sama aja sih, cuma kadang eh, perbedaan simbol atau perbedaan mendefinisikannya, memisalkannya. Jadi itu yang bisa menghambat kita untuk menghambat kayak kok rumusnya kelihatan berbeda ya, tapi padahal sama. Itu sih kayaknya aku lihat, atau mungkin dari kaca tadi ada yang beda. Oh ya, aman Kak. Berarti kalau harga jual itu sama dengan harga awal, terus harga akhir itu sama dengan harga beli. Ya betul, bagi awal Oh, ya bentar. untuk menyederhanakan persen itu semuanya dibagi 100 Kak. Ya misalnya 30%, berarti 30 per 100. Misal 20% berarti 20 per 100, berarti tinggal 150. Misalnya 150 tadi ya harga awalnya, 150 kali 30 per 100, misalkan 30%. Kalau 50 per 100, 50 per 100. Atau kalau 100%, 100 per 100 jadi satu. Jadi gratis biasanya. Biasanya kalau diskonnya nggak mungkin diskon 100%. Kalau diskon 100% mah gratis gitu sama aja. Oke. Gimana harusnya? Apakah sudah cukup jelas? Kalau Hmm, 75 berarti itu bagi 75 bagi 100 juga. ya 5 bagi 100. Nanti tinggal Eh, coret-coret aja. ada nggak Kak yang apa ya, soal itu memungkinkan persenan itu misalnya kayak 0,7% mungkin? Ada nggak Ada, kira-kira? Nah, itu bisa gimana tuh? 0,7% berarti tinggal 7 per 10. 7 per 10. Oh, 0,7 per 7, 7 Bentar. bagi 10 gitu. Iya, 7 per 10. Oh, itu berarti konsepnya sama kayak di awal itu ketika komanya itu dimajuin, Hmm, nolnya hilang. betul. Iya, betul. Nah, terus Sama. nah gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak. Oke deh. Alhamdulillah. Terima kasih juga Arsya atas pertanyaannya. Menarik, menarik. Semoga teman-teman juga yang bingung dengan pertanyaan. Ada yang pertanyaan sama gitu ya. Terus teruskan. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk teman-teman lainnya mungkin? Hmm, hmm, hmm. Kalau belum ada, kita lanjut. Nanti untuk apa? Untuk PPT-nya aku kirim ke grup. Tapi nggak tahu ada masuk chat apa enggak. Ini cuma kita sudah. Nah, selanjutnya itu, oh, selanjutnya itu di aritmetika sosial itu ada perbandingan atau ada perbandingan sama proporsi. Kira-kira apa yang teman-teman tahu dari perbandingan sama proporsi? Ini teman-teman dengan perbandingan, misalkan orang suka dibanding-bandingin tuh. Nah, apa yang teman-teman paham dari dua hal tersebut? Mana ada yang mau coba jawab di chat aja juga boleh kok. Perbandingan yang teman-teman tahu lah. Misalnya bandingin tuh apa sih? Sambil aku mau coba pennya lagi. Nanti. Aku ini ngeliat ke bawah, nyoret-nyoret kadang, mau nyoba-nyoba. Ya, guys. Ini nyoret aja karena jadi kansas ya. Oke, mungkin aku next dulu kali ya. Ke perbandingan terus sih.
Nah, untuk perbandingan itu, ada yang jawab nih. Perbandingan membedakan proporsi. Ya, benar. Nice, shoot. Harsa. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Udah benar sih. Nah, mungkin lebih tepatnya atau lebih detailnya itu perbandingan itu. Nah, perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari eh, atau lebih gitu. Jadi bisa dari tiga nilai, empat nilai dari suatu besaran sejenis yang dinyatakan dengan cara sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan dengan tanda titik dua atau garis miring gitu. Dalam matematika titik dua atau garis miring. Tapi mungkin aku mau contohin kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pasti bandingin dengan dua nilai gitu. Misalnya teman-teman nih sama mamahnya teman-teman gitu atau orang tuanya teman-teman gitu. Dibandingin. Dia lihat tuh coba anak sebelah. Itu anak sebelah masuk ke universitas favorit. Kamu gimana? Nah itu membandingkan dua nilai itu. Nilai yang kamu yang mungkin gak kodarullah yang gak masuk gitu. Dan teman kamu yang masuk. Jadi masuk sama gak masuk dibandingin gitu. Dua nilai tersebut. Nah perbandingan itu bisa gak gak pas kalau yang dibandingkan beda gitu dengan beda nilai. Ini kan misalnya contoh bandingin dengan univ dengan univ gitu. Atau mungkin bandingin dengan suatu hal lainnya gitu ya. Tapi teman-teman mungkin biasa dengarnya berbandinginnya sama orang tua mah kayak gitu gitu. Itu coba lihat anak sebelah tuh nilainya bagus, kamu gimana gitu. Sebenarnya nggak boleh ya, tapi ya namanya juga eh, orang ada mungkin ada beberapa orang yang termotivasi dengan hal-hal seperti itu, tapi ada yang malah itu menjatuhkan karena emang kurang baik gitu. Nah, itu kalau di dalam matematika itu bisa disimbolkan dengan titik dua atau garis miring. Selanjutnya, kok ini masih perbandingan? Proporsi ini. Aku coba cari. Ya, aku coba ini dulu. Ganti proporsi. Nah, proporsi. Dah. Tip. Kalau proporsi itu adalah mendeskripsikan perbandingan menjadi sebuah persamaan. Proporsi dinyatakan menjadikan jadi dua ganda atau sambungan. Benar tadi kata kayak mana sih katanya? Nah ini. Nah, membedakan jadi bedain antara dua hal gitu. Yang satu apa yang satu apa terus satu lagi proporsi itu buat jadi sama. Nah, perbandingan itu juga ada beberapa macam jenisnya. Salah itu ada perbandingan senilai. Jadi perbandingan dua variabel atau lebih dari lebih yang suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga bertambah. Jadi eh, hal tersebut ini kita lihat ya absen. Ya, ini. Jadi ini nanti misalnya ini ada bertambah, ya berarti ini otomatis juga bertambah gitu. Misalnya ini dikali dua, berarti ini dikali dua. Sebenarnya karena senilai jadi bisa tambah sama. Nah, satu lagi perbandingan berbalik nilai. Nah, membandingkan dua buah objek atau lebih apabila salah satu besaran nilai semakin besar, maka nilai besaran lain semakin kecil dan sebaliknya gitu. Jadi kalau misalnya eh, semakin besar sama sih sebenarnya sama kayak senilai, bedanya mungkin eh, besaran nilainya nanti. Coba nanti kita ke contoh soal aja karena ini kalau aku jelasin cukup musik. Lanjutnya, nah ini contoh perbandingannya ini A banding B. Ini rumusnya seperti ini gitu. A per A plus B kali jumlah total jumlah B. Berarti B-nya di atas A plus B karena jadi kan ini kita A sama B ini. Ini dua variabel gitu. Terus jumlah AB. Misalnya mau nyari jumlah AB. Selanjutnya ini untuk yang tiga variabel. Di bawahnya semuanya tambahan ABC pasti. ABC, ABC. Terus di atasnya tergantung apa yang teman cari. Ini jumlah A berarti A. Jumlah B berarti B. Jumlah C berarti C. Nah, mungkin sampai perbandingan terlebih dahulu dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Coba kayaknya udah bener. Oh, udah. Aduh, aduh, cek. Mau lihat yang sebelumnya kan rumus yang sebelum? Oh, boleh. Ini ya, yang senilai. Atau yang ini? Yang ini. Deh.
Gimana? Udah? Atau bukan ingat ya? Hmm, hmm, hmm. Udah Raden? Raden apa aku panggilannya? Aku juga belum kenalan deh sama mereka. Ya udah mungkin ya kita Izin Kak nanya lagi boleh? boleh, boleh banget, boleh banget. Ini rumusnya ini sama kayak sebelumnya nggak misalkan kayak beda apa? Ini ada yang dicari gitu nggak? Misalkan beda yang dicari beda juga rumusnya? Ya, Atau kayak ini? Oh, oke. Nah, tapi biasanya mah yang dicari ini sih, misalnya contoh jumlah B, berarti B-nya di atas. Kalau misalnya kan jumlah A-nya, misalnya yang bedanya paling ini dulu dulu aja paling ya, A sama B, berarti A, B gitu. Berarti C, berarti C-nya di atas, berarti A, B, C di bawahnya pasti ditambah. Misalnya yang dicarinya mungkin jumlah total, tinggal diputer-puter aja rumusnya. Misalnya jumlah total yang cari, pasti jumlah C-nya udah ketemu, gak mungkin gak ketemu karena nanti bisa di, sebenarnya bisa sih, nah di, coba kita coba kali. Bisa jumlah total. Ada kayaknya di rumus cepatnya deh. Ya jumlah total. Tapi semisalnya aku kadang kalau ngejelasin tuh takut temen- aku terlalu kadang tuh orang yang udah paham ngejelasin kayak enak gitu kayak. Tapi orang-orang yang kayak masih awam ya. Nah ini gimana? Nah misalnya contoh ya. Eh misalnya kita ini kan em, mencari apa namanya? Mencari jumlah total. Ini kan mencari jumlah A nih. Nah, kelihatan. Misalnya contoh yang kita mau cari jumlah total. Jadi kalau kita mau cari jumlah total, tulisnya jumlah baik, jumlah total. Aduh, cuy, jumlah aku catat oke. Nah, jumlah to lebisan jumlah aduh. Nah, cara yang cari jumlah total, berarti tinggal di ini aja. Ini pindah ke bawah. Ini kan kali ini, berarti jadi bagi. Berarti jumlah A, kita pasti udah ketahui jumlah A, semisal jumlah total yang mau dicari. Jumlah A dibagi A per A plus B plus C. Seperti itu. Nanti jadi nggak panjang-panjang banget sih, tapi penjelasannya susah ya. Jadi jumlah jum A gitu lah harusnya. Jum A per A per A plus B plus C. Ya, seperti itu. Ini pernya lebih tinggi. Sama dengannya berarti di atas ini. Terus, sini langsung mau tuh. Nah, seperti ini paling. Ini jumlahnya. Seperti ini nanti bisa teman-teman hitung bahwa ada angkanya. Rumusnya tinggal di bolak-balik aja sih. Seperti itu. Gimana harusnya paham nggak? tadi apa Kak jumlah A dibagi apa? Jumlah A jumlah A dibagi A per A plus B plus C. Ini di Berarti itu yang A bagi A plus B plus C itu dicari dulu baru nanti dibagi sama di atas. Boleh gitu nggak? Boleh duluan yang ini hitungnya. ini dulu yang dihitung. Nah ya, Ini dulu yang dihitung, baru nanti jumlah A-nya dibagi hasil dari ini. oke. Kalau misalkan cari jumlah A-nya itu sama juga Kak. Jumlah total dibagi A bagi A plus B plus C. Buat nyari jumlah totalnya, Ya, sama kayak gini juga nggak ke jumlah totalnya. Cuman iya, dibalik. Oh, sama. sama. Cuma paling nanti tergantung yang diketahui apa sih. Misalnya diketahui jumlah B-nya, berarti pakai rumus B. Gitu. Jadi jumlah C-nya berarti rumus B. Misalnya jumlah dari AB, berarti rumus pakai A aja sama B. Gitu sih. Eh, Kalau ah, tergantung gitu. Ya, begitu.
Jadi misalkan kayak jumlah kalau mau yang ditanya yang dicari itu jumlah total berarti itu ndak ada perkalian juga di sana sama kayak gini. Yes, sama seperti itu. Tinggal dibalik-balik aja. Sama ini Kak, ini kan perbandingan ABC sama dengan ABC juga. Nah, ini buat cari satu pertanyaan itu emang sebanyak ini atau ini cuman satu soal satu buat ini Oh, misalkan. eh, satu soal satu sih. Nah, ini tuh rumus-rumusnya. Ter- Tergantung soalnya nyari apa gitu. Salah nyari jumlah dari AB, ya teman-teman pakai salah satu rumus aja, pakai rumus ini aja gitu. Nggak dari satu soal ngitung semuanya. Bisa aja sih kalau soalnya maunya gitu gitu. Tapi terlalu panjang ya sepertinya. Oh ya, tergantung soal yang ditanya misalkan mencari perbandingan B gitu. Pakai rumus B aja. Betul, betul, betul. Wah, terus terus yang ini kan jumlah A, B, A, C. Nah, apakah ada kemungkinan soal itu kayak mempertanyakan jumlah B, C atau A, C gitu? Bisa. Berarti rumusnya eh misalnya jumlah BC, misalnya jumlah BC ya. Jumlah BC, misalnya cari jumlah BC, berarti tinggal, nah di sini bedanya cuma di sini B plus C, jadi B plus C, duanya sama, sumber sama gitu sih. Cuma yang diganti atasnya karena cari atasnya beda juga. Seperti itu sih. Berarti cuman diubah diubah itu atasnya ya. Kalau bawahnya itu tetap sama A, B, C. Ya, tetap sama. Yang lainnya tetap sama. Soalnya dari hal-hal ini, eh harus. Nah, dari hal-hal ini itu cuma terlihat nih, misalnya jumlah A, perbedaannya di atasnya doang. B di atas juga B. AB berarti di atas doang. Nah, ini ada AC nih, selisih karena ini selisih. Selisih jadi pakai mutlak dari A minus C. Misalnya selisih dari BC berarti selisih dari mutlak B dikurang C. Gitu doang. Cuma diubah angka sesuai apa yang dibutuhkan. Begitu harusnya. Ada lagi? Ya, Kak, ada sedikit lagi mungkin aku nggak dengar tadi. Ini yang mutlak ini gimana ngitungnya sama aja kah? Cuman karena beda simbol atau ada perbedaan perhitungan atau cuman sebagai penanda aja gitu? Oke, mutlak. Aku di sini. Mutlak itu untuk, kalau teman-teman ini saya di penalaran matematika sih. Mutlak itu untuk menghitung apa ya? Untuk menghitung jarak. Nah, teman-teman misalnya jarak, aku kasih contoh dulu ya, ini contoh penjelasan sedikit tentang mutlak. Ya, teman-teman dari rumah ke pasar itu kan nggak mungkin negatif kan? Jaraknya misalnya 500 meter atau 400 meter, nggak mungkin negatif 500 gitu. Nah, eh, mutlak ini biasanya dihitung untuk menghitung jarak. Nah, mutlak ini fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan negatif, misalnya mutlak dari, aduh, A dikurang C. Aku artinya di pentep aja biar enak. A dikurang C. Nah, A dikurang C ini kelihatan, misalnya A dikurang C gitu ya. Misalnya A-nya itu berapa? A itu bisa 8, C-nya itu 10. Berarti mutlak dari 8 dikurang 10. Nah, 8 dikurang 10 itu kan negatif 2. Nah, mutlak itu menghilangkan negatif. Jadinya 2. Gitu. Jadi ngitung mutlaknya dulu. Mutlak itu menghilangkan negatif. Misalnya teman-teman ada perhitungan yang, kalau misalnya 10 dikurang 8, ya berarti kan udah 2 tuh. Berarti udah nggak negatif. Ya udah, berarti 2 aja. Gak usah di ini. Mutlak tuh, dia tuh takut permisalan ada hal eh, bukan negatif karena nanti jadinya negatif gitu. Perbandingan negatif jadi nggak bisa aja sih. Seperti itu. Oke Kak, jadi mutlak itu tuh pasti kayak hasil dari perhitungan mutlak itu pasti positif gitu. Tuh, pasti positif. Oke, jadi mutlak itu cuman kayak supaya si perhitungan ini nggak ada yang negatif kan. Misalkan Ya, perhitungan mutlak itu kayak ini 10 kurang 8 kan 2 itu. Nah, ya, itu bisa aja kan kemungkinan nggak semuanya negatif gitu. bisa, bisa. Itu Iya, cuma buat cuman jaga-jaga. buat supaya nggak ada minnya gitu, negatifnya. Betul. Oh, 100, oke. betul. Terima Oke. kasih, Kak. Ya, sama-sama. Soalnya, kalau misalnya ini kan jumlah AB kan, kenapa ini nggak ada, sorry, kenapa ini nggak ada mutlak? Ini tuh nggak ada mutlak karena
Ya penjumlahan pasti positif karena kan pasti kan ini perbandingannya ini misalnya pasti positif, 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 positif. Nah, positif dan positif pasti positif, tapi kalau positif dikurang positif bisa jadi negatif. Jadi ini untuk pengurangan digunakan menggunakan mutlak gitu. Seperti itu. Ada Oh, materinya lagi? sedikit lagi Kak. Boleh. Jadi untuk yang perbandingan yang jumlah itu pasti positif, nggak ada yang bakalan negatif gitu. Atau ada kemungkinan jumlah itu bakal ada yang negatifnya gitu perbandingan itu. Dari rumus ini gak mungkin ada yang negatif. Nah, oke. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga, saya sudah nanya. Jadi yang lain gimana? Apakah sudah cukup? Kalau aku cukup ini. Oke, mungkin kita lanjut ke contoh soal aja karena soal cukup banyak ya. Nggak banyak nih, tapi cukup melatih teman-teman gitu. Nah, di sini ada contoh, nih, yuk kita lanjut ke latihan soal. Soalnya itu seperti ini. Luas tanah itu eh, se apa nih? 100.000 sentimeter persegi. Akan kita ubah ke dalam satuan m kuadrat. M kuadrat per meter. Nah, kira-kira kalau diubah ke m kuadrat jadi berapa sih? Teman tahu kan dari ini. Kok jadi gimana merah? Berarti kita cari hmm, kita cari dulu cm ke m. Cm ke m itu butuh berapa banyak sih? Kita bisa lihat di stasiunnya. Aku mau coba cm ke m, ingetin cm ke m. Kita coba kerjaan bareng-bareng. Atau teman-teman mungkin ada yang udah ketemu jawabannya? Sebenarnya agak jauh. Salah. Nah, cm kuadrat nih. Nah, cm ke m. Cm ke m itu kita lihat di sini. Nah, ini cm ke m. Kita lihat satu, dua. Berarti butuh dua nih. Dua. Tapi kan eh, persegi pangkat dua. Berarti kali 100. Kali 100 kali 100. Berarti kali 10.000. Kali 10.000. Kali 10.000. Terus kita coba balik lagi ke tempat awal. Tuh kayaknya ada yang udah dicek. Sebentar ya. Nah, ini. Ya, benar sih. 10.000. 10.000. Karena nolnya jadi 4. Kan tadi kali nol. Eh, naik ya? Naik jadi dibagi 10.000. Dibagi 10.000 jadinya sebentar. Itu dia jawab apa? Ini ya. Nah, salah. Nah, jadi ini kan ada 1.000 dibagi 10.000. Aduh. Nah, berarti 100. 100. Tadi kan naik ya. Naik itu kan dibagi ya. 100.000 dibagi 10.000. Tinggal coret deh. Coret, 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 coret. Berarti sisa 10 meter persegi. Coba ya, kita lihat benar apa enggak ya. Jadi, tadi teman-teman bisa nggak? Sampai sini paham nggak? Oke, kita lihat. Perhatikan tanggal satuan dari cm ke m itu naik 2. Nah, tadi kan naik 2. 1, 2. Berarti dibagi 10 kuadrat, 10 kuadrat atau 10.000. Atau 100 kali 100 ya. 1.000 gitu. Nah, di sini eh, kita nyatakan tadi luas tanahnya segini. Berarti segini dibagi 10.000 tinggal coret, 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 bisa coret, sisa 10. Sip, jadi sisa 10 meter persegi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham nggak untuk soal sama penjelasan? Hmm, Kalau paham, boleh dikasih emot. Oh, udah dikasih emot. Aku ngeliat, maaf, maaf. Iya, terima kasih. Gampang, masih gampang lah ya. Terus habis itu kita lanjut ke soal selanjutnya. Aduh, ini baca nggak ya? Baca lah ya. Mengubah satuan volume dari M pangkat 3 ke CM pangkat 3. Volume baloknya udah ketahuan nih. Nanti. Bukan. Udah ketahuan nih 23 meter kubik. Akan kita ubah ke dalam satuan CM. Berarti kita harus cari dulu
M pangkat 3 diubah ke CM CM pangkat 3 itu berapa banyak? Itu berapa ribu gitu? Itu berapa nol? Coba aku mau apa deh. Oke. Nah, seharusnya diubah jadi 100 itu dua. Antar aku nolan jadi kita bentar. Cuma coba. Berarti kali satu tuh dua tiga tuh dua tiga. Sejuta meter desi senti turun ke bawah berarti dikali 1 juta berarti jawabannya 23 juta. Wih bener. Davin kalau lama iya bener. Eja bener 23 juta. Ih, cepet cepet. Nice. Emang ya, enak kan seru kan matematika gitu guys. Lanjut ke ini gimana cara ini ya? Bener bener. Nah, coba kita lihat bener apa enggak ya? Perhatikan tangga satuan volume tangga turun berat dia turun 2 dari apa ini, M ke CM berarti dikali 10 pangkat ini berarti 10 pangkat 6 ya sejuta. Ini kan 10 pangkat 6 dia nggak nulis nol karena nol kebanyakan mungkin ya. Jadi bisa ditulis kayak gini 10 pangkat 23 kali 10 pangkat 6. Sama aja sih. Sama dengan 23 ya kali 10-nya pangkat 6. 10 ada 6. Nolnya ada 6 tuh 2 3 4 5 6. Ya 23 juta. Tuh, Kak boleh nanya mau membahas tentang tari panjang kalau cara ngubah satu kecepatan misalkan kayak dari km jam jadi menit gimana ya Kak? Untuk ngubahnya itu pakai aku kalau ada bahasan tapi jadi ngeliatin ada kok ada perubahannya sebentar aku lupa ingat itu dibagi ada konsep kalau sekarang mah jadi enak gara-gara udah ada aplikasi ya. Nah udah itu ngubahnya itu pakai perhitungan dia bisa sih aku bisa nyoret-nyoret ya. Tapi kok di OneNote nggak lancar ya? Di ini doang nggak lancar. Sebentar deh aku joinin di sini deh. A- Ada contoh soalnya gak? Ada nih. Aku coba pakai contoh ya. Ini ini udah paham ya tadi ya teman-teman. Aku mau coba jawab yang tanya ini nih. Ntar aku mau join dulu satu lagi. Walaupun waktu tinggal sedikit, nanti kita bahas apa ya. Hmm, Sama kita mau join ke pakai akun kita lagi. Hmm, hmm, hmm. Nah, oke. Sip. Dah. Aku mau ganti share dulu biar kita ngebahas yang perubahan ini ya, waktu dalam manajemen gitu. Share screen dong, nah screen. Karena misalnya aku mau nambah teks baru. Sip, nah di sini baru. Misalnya nih ada contoh soal, aku ngasih contoh soal lagi nih ya. Eh, Tadi kan KM, nanti. Oh tuh, misalnya kayak ada contoh soal kita ngambil. Misalnya 10 km per jam. Per jam mau diubah menjadi
titik-titik M per menit. Nah, dari sini kita bisa ubah aja tinggal dikali. Teman-teman udah tahu ya, 1 jam itu 60 detik, 1 jam itu 3.600 detik, 1 menit itu 60 detik. Jarak juga udah tahu tadi pengukurannya. Nah, untuk 10 berarti teman-teman tinggal dikaliin aja. 10 nih, 10 km, gimana ya? Km per, dari km ke m. Dari km itu ke m itu turun berapa tuh? Turun, tadi dulu aku lupa. Itu 2, 3, 3 kan. Kilo, heka, k, dk, meter. Ya, 3, turun 3. Berarti 10 dikali, dikalinya nggak gini, gini aja. Aduh, sorry. Dikali 3, kok 3? Kali turunnya 3. Berarti kali 1.000. Nah, 10 kali 1.000. Berarti kan 10.000. Nah, berarti ini 10 meter. Nah, untuk menitnya itu kita ubahnya gimana? Menitnya itu tinggal kita eh, kaliin. 1 jam itu kan, 1 jam itu kan 60 menit. Berarti tadi kan per eh, 60 gitu. Jadi per 60. Nah, ini kan per 60 nanti. Per 60. Nah, 60 menit. Hmm, menit. Nah, di sini ketemu untuk yang M menitnya nih. Tinggal di sama ratain aja. Gimana ya betul? Tinggal sama ratain aja. Berarti, ah, berarti jawabannya untuk ini dicoret, dicoret. 10.000 kali, 1.000 bagi 6 berapa tuh? 1.000 bagi 6. Kenapa nggak bisa? 1.000 bagi 6. Kita pakai cara biasa aja. 6 kali 2, 5. 6. 36 dikurang 4. 0, 16, berapa? Ya, bakal gini dong. 16,6666 dong. 16,6666 gitu. Berarti jawabannya untuk 10 kilometer per jam itu sama dengan berapa meter per menit ya. Ini kok komanya? Taruh dulu. Komanya berapa kan? 166. 166. Bentar, ini aku ada keliru. Malah masih turun, guys. 30, 40, 166 kan? Aduh, 166. 36 dikurang 4 baru 0 baru koma 166,6. 166. Aduh, sampai licin banget jadi ke pencet. Seperti itu untuk perhitungan dari jam ke menit. Jadi hitung KM-nya dulu, kita tahu KM berapa. Kan KM ke M kan butuh 3, berarti 10.000. 10 kali 1.000, 10.000 per menit itu kan, jam ke menit itu kan konversinya itu 60. Berarti 10.000 per 60. Tinggal coret-coret dibagi, nanti ketemu. Seperti itu. Dari Anis, paham Anis? Untuk
perubahan konversi kecepatan. Harus diubah semua dulu Kak. Iya, diubah semua dulu karena kalau misalnya eh, di, ditanyanya. Kalau misalnya ditanyanya di sini 10 km per jam, terus 10 berapa berapa meter per jam, berarti jamnya nggak usah diubah, berarti 10.000 meter per jam gitu. Jamnya nggak usah diubah, karena ini jamnya diubah, jadi dibagi satu jamnya dijadiin menit, diubah di konversi masing-masing. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nice, nice. Pertanyaan menarik. Jadi aku menjelaskan karena ini aku nggak tahu sih aku lupa ada materinya apa enggak. Kalau ada paling tinggal bahas ulang sedikit aja. Kalau nggak ada ya udah kita udah bahas. Atau ada soal lagi. Oke, aku lanjut share screen lagi. Kayaknya begini sih. Nah ini kan udah ya tadi ya. Bentar, kenapa loading? Nah, ini guys. Sing. Oke. Selanjutnya itu, nah ini ada jarak-jarak nih, jarak kota A, kota B, dengan Ahmad. Ahmad dari kota A pukul segini, dengan kecepatan segini, dan Boni mendarat di ini. Pada pukul berapa mereka? Kalau ini kan satunya enak ya, km per jam sama, enak juga. Jadi nggak usah ada yang dulu berubah, nggak usah disamain. Jika mereka mulai jalan yang sama, lancar, pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Mungkin aku bahas aja, ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Misalnya. Tadi kan rumusnya kan ada ya, TP itu. TP eh, kalau berangkatnya di ntar dulu berangkatnya sama gak? Jalan yang sama pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, ini dia nanya nih dia berangkat dari pukul 9, terus mereka akan berpapasan kapan lagi? Pakai rumus ini. S si A-nya V-nya itu tadi kecepatannya 54 ya. Si A itu siapa? Ahmad. Si Ahmad itu 54. Tambah si B, B itu Boni itu 56. Ya, ditambah terus dibagi 27, 5 dibagi 54 tambah 56. Jadi nanti 2,5 jam atau dua, 2,5 jam lah atau 2 jam 30 menit. Jadi dari tadi si siapa namanya? Mereka berangkat, kota ke B berangkat itu 9.30. Mereka kemungkinan akan bertemu lagi dengan dari kecepatan segini, mereka akan bertemu lagi di jam 12. Oke, saling pemesan. Seperti itu. Selanjutnya sama ini Ahmad Boni, cuma ini dalam konteks yang apa yang berbeda aku lupa. Jamnya berbeda. Jika diberangkat di jam berbeda. Tadi kan jam sama. Sementara Ahmad pergi pukul segini, yang depan segini, kemudian Boni berpikir pukul 10, yang depan 70 km per jam. Dari belakang mereka, eh, oh ini nyusul, pada pukul berapa Boni akan menyusul Ahmad. Sekarang menyusul. Di sisi waktu 10, tadi kan di jam 10 tuh si Boni. Ini 40, 9.40. Berarti di sini itu sekitar 20 menit atau sepertiga jam. 60 kali sepertiga jadi 20 km. Ketinggalannya itu jauh 20 km. Nah 20 km itu butuh tempuh waktunya berapa lama? Selama 2 jam. Jadi Boni yang berangkat dari jam 10, maka dia akan dapat menyusul Ahmad gitu ya. Itu udah nyampe terus nyusul itu sekitar jam 12. Nah, maka bisa nyampe lah. Seperti itu selama 2 jam karena memang ketinggalan jauh karena di sini terlihatnya si Boni udah kecepatannya Boni lagi. Iya Boni Boni kecepatannya 70 tapi di bakal pukul 10 ini 10. Seperti itu. Untuk yang menyusul. Aduh, ada lagi nih perbandingan. Sampai sini dulu deh, ada yang mau tanyain nggak? Gimana sama teman-teman? Untuk ini yang mana? Untuk yang waktu papasan. Izin Kak bertanya. Boleh. Untuk selisih waktunya itu kita tahu itu 1/3 jam gimana? Kan 40 menit itu. Nah, itu nentuin itu 1/3 jam itu gimana? Itu nentuinnya pakai ini. Se- Seharusnya angkanya enak-enak sih. Kalau angkanya kurang enak, dijadiin per jamnya pun, kalau misalnya angkanya kurang enak, siapa ini? Sebentar. Si jarak.
60 kali, apa nggak usah di ini. Ah, di sini keterangan harus jam ya, jadi harus jam juga. Karena harus jam, ini kan menit nih, diubah jam karena tadi kan ketepatannya km per jam. Biasanya angka enak-enak sih, kalau angkanya kurang enak, misalnya contoh 30 menit, 30 menit itu berarti setengah jam ya. Atau mungkin 10 menit, 10 menit itu berarti seper 6 jam. Ya, seper 6 jam. Jadi angkanya biasanya enak-enak sih. Cara nentunya itu ya pakai perkiraan seperti ini. Mana ya, aku bisa lihat. Nah, coba. Ini kan sepertiga, sepertiga itu dapat dari mana? Kok bisa sih 20 menit itu sepertiga jam? Karena ya 20 dikali 3 itu kan 60. Nah, 60 itu kan sejam, berarti tinggal ditambah seper aja, sepertiga. Berarti sepertiganya gitu. Contoh misalnya ada berapa ya? Misalnya ada 10. 10 menit misalnya, 10 menit itu. Menit. Nah, di sini 10 menit, 10 berarti 10 biar sampai ke 60, biar sampai sejam, itu kali berapa? Kali 6. Berarti seper 6 jamnya. Per 6 jamnya. Coba lagi misalnya 15. 15 dikali berapa biar hasil 60. 15 kali 4. Ya, hasil 60. Berarti seperempatnya, seperempat jam. Nah, dibagi jam ini. Seperti itu sih. Biasanya angkanya enak-enak sih. Jarang ada yang angkanya yang kurang enak atau susah susah diolah lah. Itu bahasa enaknya susah diolah. Biasanya soal-soal yang susah diolah Olimpiade sih. Ini untuk Iya, emang, soal-soal. emang ada Kak. Ya, kalau misalkan 45 atau 35 atau misalkan ada misalkan kayak 9 lewat 47. Nah, itu gimana tuh? 9 lewat. 9, misalnya 947 berarti sekitar 47 ya. 7 misalnya sini 7 ya. Sorry. Misalnya sini 7. Misalnya 7 berarti sisanya, berarti dia berjalan selama 13 menit. Nah, itu kan akannya kurang enak ya. Eh, berapa dia bisa nyampe ke 60? 60 berarti mendekati berapa coba? 13 kali berapa biar hasil 60? Mendekati lah paling minimal. Kali 2, 26. Kali 4, 5, 52. Kali 4. Hampir seperempatnya dia. Hampir seperempatnya. Nah, coba teman-teman olah seperempat aja biasanya kalau misalnya gitu. Soalnya pilihan ganda nih. Nah, kali seperempat berarti hitung aja seperempat jam lebih dikit itu gimana ya enaknya? Biasanya ada berapa per berapanya sih? Misalnya seperempat jam. Nah, berarti seperempat jam. Teman-teman hitung dulu coba menggunakan sisi 60 berarti kali seperempat. Seperempat. Nah, itu berapa km? Berapa gitu. Nanti hitung km-nya. Kira-kira teman-teman nambahin berapa? Aku biasanya kalau misalnya angkanya kurang enak gitu pakai apa ya? Pakai logika atau pakai perkiraan gitu. Ini kira-kira nambah dikit tuh berapa ya gitu. Paham gak maksud aku? Aku kalau misalnya angkanya kurang enak, aku pakai perkiraan. Karena susah diolah sih, susah dihitung. Ah, iya, biasanya kayak paling mendekati lah kira-kira gitu Kak. Tuh, paling mendekati kira-kira berapa, terus paling Terus, tambahin dikit atau kurangin dikit atau enggak, angka itu aja gitu. Biasanya kalau misalnya kalau misalnya buat ujian mah dapat nilai sih, tapi kalau buat UTBK, biasanya UTBK pasti pilihan ganda nggak sih? Jadi paling cari angka terdekat dari perhitungan. Misal 2 jam, misalnya hasil nanti sejam gitu, sejam berapa gitu. Berarti anggap aja sejam 3, 1,3 lah, berarti sejam 15 menit lah atau sejam 20 menit, tambah dikit gitu. Kira-kira angkanya berarti agak bedanya cukup jauh kok. Jadi bisa teman-teman perkirakan deh. Kalau hal angkanya susah. UTBK maksudnya nggak sesuai Olimpiade ya. Itu buat teman-teman ber ini aja sih, berkreasi. Seperti itu. Paham nggak? oke, paham Kak. Untuk ini sama yang 13 menit ini tuh kayak berapa menit lagi buat sampai 1 jam atau gimana itu? Kan 47 kan, terus kakak ngitung 13. Nah, 13 itu kan kayak 13 menit lagi itu jam 10 gitu. Ya, itu selisih waktunya 13 menit. Oh iya. Hmm, Heeh. biasanya 13 berarti kita nyari ini kan mau, tadi kan masih menit nih 13. Kita mau ubah ke jam kira-kira seperberapa jam ya? 13 menit itu seperberapa jam gitu. Jadi
eh, berarti 13 kali berapa, berapa, berapa yang hasilnya nanti 60. Atau mungkin kalau nggak bisa yang mendekati 60 gitu. Jadi kali 4. Kali 4 itu 52. Dia tuh 52. Oh, Itu kan oke. kurang 8 tuh. Berarti ya, hampir seperempat. Tapi kurang dikit ya. Gitu sih. Oh, iya Kak. Oh, ini satu lagi Kak. Boleh. Tadi aku ada ngechat di kolom komentar, cuman kayaknya nggak kebaca soal yang sebelumnya tadi. Nah, itu kan habis 166 itu ada komanya atau selain itulah misalkan ada perhitungan dari pembagian itu yang ujungnya ada koma, apakah itu tuh ketika dimasukkan dalam perhitungan itu harus kita buat seutuhnya atau kita buang di belakang komanya, tapi aku ada pernah belajar kalau misalkan itu tuh kayak mendekati, misalkan 166 koma berapa, nah itu dibulatkan aja jadi 167 gitu. Ya, Kayak gitu. bisa. Nah, jadi Boleh di... yang mana yang betul gitu, Kak? Soalnya sering dapat pertanyaan, maksudnya sering saat ujian atau ya semacam lomba gitu. Ya sih. Kebanyakan soalnya seperti kayak kakak tadi kayak Olimpiade, itu tuh pertanyaannya bukan soal yang kayak selalu angka genap, pasti angka Ya empat sih. lima 47 koma-koma Betul. gitu. Iya, terima kasih Kak. Berarti pertanyaannya mending nulis 1, misal 166,66666 atau 1,6 166,6667. Iya, Menurut maksudnya kayak dibulatkan gitu kan kan 166 itu ada belakangnya lagi kan. iya sih, Yang dimana dekat dengan kalau kita misalkan kayak tambah 15 angka lagi itu 7. jadi 7. Ya, betul. Nah, harus dibulatkan gitu. Soalnya ada yang kemarin aku jawab nih Kak ya, Hmm, pengalaman aku gitu. Aku ngejawab soal. Nah, hmm, itu tuh aku nggak kubulatin, kujadiin, kutulis seadanya aja gitu kan. Atau bisanya kayak diambil dua angka di belakang koma aja kan kata orang biasanya. iya. Nah, kutulis tuh gitu. Nah, jawabanku itu benar, tapi aku salah karena kata si guru itu ini nih harus dibulatkan. Jadi aku tuh nggak tahu patokan ke di mana aku harus membulatkan atau di Kalau mana aku tidak, harus tidak membulatkan itu gitu. Jadi kadang jawabanku benar tapi salah cuman gara-gara aku nggak membulatkan gitu. Angka selanjutnya. ngebulet. Aku kurang paham juga sih kapan kita harus ngebuletin, tapi nggak ada ketentuan. Nah, kalau aku nggak, maksudnya nggak pernah. Kalau misalnya di aku mah kalau misalnya nulis contoh 1,6666 gitu, maksudnya nggak tujuhnya. Itu benar juga karena kalkulator karena gitu gitu gitu. Tapi kalau misalnya harus dibuletin, biasanya dari ini sih, eh apa ya itu? Dari biasa tergantung habit guru itu. Habit itu gimana, ya? Eh, Kebiasaan guru itu, misalnya guru itu biasanya sering ngasih soal seperti itu gitu, misalnya soal itu terus biasanya guru itu ngebuletin, jadi teman-teman tuh harus ngebuletin karena kebiasaan dari guru itu dibuletin gitu. Guru itu nggak suka, guru, iya ya, ke dosen, guru itu nggak suka sama hal yang dibuletin. Nah makanya biasanya tuh soal apa nih, soal UTBK itu bentuknya dalam pilihan ganda, karena biar teman-teman bisa milih. Kalau esai itu takutnya anak-anak mengarang bebas, lebih baik ngasal daripada mengarang bebas. Mengarang bebas tuh sampai ada, teman-teman udah lihat kan di TikTok ya, kayak ada yang sampai sound suara atau gambar jadi abstrak lah pokoknya. Jadi kayak esai itu eh, gimana enaknya, kurang sih. Jadi kayak itu kan tadi kan 1,666 atau di si guru salahin gara-gara esai kan soalnya. Jadi misalnya gak esai, seharusnya ada pilihannya. Gak mungkin ada pilihan 1,667 atau 1,666. Kalau misalnya ada, seharusnya lebih mendekati kamu yang 1,666. Soalnya 1,666 udah sama dengan 1,667. Aduh, ada pembuktiannya tapi jadi panjang. Ada pembuktiannya. Iya, iya sih Kak. Cuman ya betul gitu. Cuman ada kemarin jawab soal gitu kan. Nah itu jawabannya itu dua Kak. Kayak Hmm, ada yang pakai koma gitu. Misalkan kayak contoh tadi 166,67.
Hmm. Misalkan. Nah, habis itu di jawaban pilihan ganda itu pilihan ganda, Kak. Di jawaban D-nya itu 1, 6, 6, 8 misalkan. Kayak dibulatkan setelah angka seterusnya gitu, setelahnya. Hmm. Nah, itu jawaban hitungan aku itu emang 1, 6, 6 yang pakai koma tadi karena habits aku pakai dua angka di belakang koma. Hmm. Nah, Oh. masalahnya itu kalau kalau guru kan kita bisa nanya nih, ini Pak Hmm. boleh mau dibulatkan atau enggak gitu. Tapi kan kalau soal kategori ujian kita nggak tahu gitu, apalagi kita nggak tahu pengawasnya itu siapa atau di mana gitu kan Iya orang sih. mana. Nah, jadi nggak bisa nanya dan otomatis aku jawab itu dan ternyata salah. Ternyata si pembuat soalnya ini pakai habits yang membulatkan angka setelah itu gitu. Jadi aku bingung gitu gimana patokinnya dan ya masalahnya aku nggak bisa nanya karena pas ujian kan dilarang nanya gitu. Iya sih. Kalau kayak gitu paling pakai eh, hal seperti itu kemungkinannya kecil karena hal tersebut bisa keliru karena dari kebiasaan orang sih. Jadi kebiasaan dia menghitung gitu, kebiasaan dia menghitung dia langsung buletin karena namanya gak terhingga atau tak terbatas bisa langsung buletin atau gimana. Itu biasanya peluangnya kecil, tapi kalau misalnya peluangnya itu keluar, ya pakai yang teman-teman pelajarin aja sih. Jangan memaksakan ini kira-kira apa ya, ini kira-kira apa ya gitu. Biasanya teman-teman pelajarin Iya, ini sering latihan. Nah gitu sih kalau itu Kak misalnya yang salah, gak apa-apa sih. iya Udah. itu yang buat kadang kalau jawab kalau dulu kan jawab kayak pertanyaan ada komanya gitu jawabannya ya udah yakin Ya, lah gitu. Nah, semenjak kejadian itu kayak kalau ada jawabannya pakai koma kayak ini harus ku dibulatkan atau enggak ya gitu. ya betul. Biasanya soal-soal expert kayak gitu lebih ke di Olimpiade sih. Misalnya ada tuh kayak buktikan satu sama dengan 0,999. Bener, satu sama dengan 0,999. Tapi, wah banyak deh pokoknya. Kalau jelasin kayaknya itu ranahnya udah jauh deh dari ini gitu. Takutnya teman-teman keluar out of the box. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi pakai habit teman-teman aja, nggak usah maksain orang lain. Tapi misal teman-teman sering latihan soal aja, sering baca-baca aja, pasti teman-teman apa namanya, paham gitu. Maksudnya bagaimana? Atau biasanya ada ketentuan bulatkan 2 digit di belakang koma. Kalau nggak ada ketentuan, ya udah pakai kebiasaan sih. Terus pilihan gandanya kayak gitu semua, pakai feeling atau nggak pakai kebiasaan. Atau nggak pakai pola. Kan ada pola nembak ya. Pola nembak. Teman-teman lihat jawaban soal sebelumnya. Teman-teman tembak nih kira-kira dia bakal belok kemana atau belok kemana gitu. Jadi teman pakai pola nembak. Kira-kira kemana dan udah. Sama itu. Kan ada tuh orang yang nggak belajar UTBK, tapi dia bisa lolos UI atau mungkin lolos ITB atau mungkin lolos hal-hal yang lebih jauh lagi UGM itu pakai eh, pola nembak gitu. Dia bentuknya kayak ada yang bentuknya silang-silang karena A-nya udah sebanyak ini, B-nya sebanyak ini, berarti C-nya juga sebanyak ini gitu. Terus ternyata C-nya masih kurang satu nih, berarti ini jawabannya pasti C gitu. Gitu. Kalau misalnya teman-teman udah yakin sama jawaban, jadi ada pakai pola sih paling kalau misalnya gitu itu di skip dulu terus nanti teman-teman lihat polanya. Gitu sih saran aku kalau misalnya terjadi di UTBK. Oke Kak, terima kasih. Maaf udah keluar dari pembahasan. Oke deh sama-sama. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Ini pertanyaannya menarik, maksudnya pertanyaan bagus. Tapi kok dibahas bisa panjang gitu. Kayak kayak ditanya gitu, apa tujuan hidup? Bagus, tapi kalau dijelasin, dirinciin, panjang banget gitu. Jadi mending garis besar aja. Kurang lebih kayak gitu sih dari aku. Makasih juga udah nanya. Ya Kak. Tadi kayaknya ada nih. Bisa bilang rumahnya ini. Bisa pakai sisi per 60 nggak Kak? Hmm, Gimana ya? Ini. Wih, sudah lewat. Nah, ini. Selisih per 60. Selisih per 60. Oh iya bisa deh kayaknya. Oh iya benar. Tapi jadinya, iya benar bisa, bisa, bisa. Aku kok nggak kepikiran ya. Iya bisa. Bisa lihat kan ini kan dapat 20/3 kan dari 20 per 60. 20 per 60 kan coret coret 2 jadi 1/3. 1/3. Nah misalnya 13 berarti 13 per 60. Coba lihat. 13 per 60 itu disederhanakan berapa? Nggak bisa 13 prima, berarti 13 per 60. Berarti di sini paling 13. Jadi 13 per 60. Nanti di sini coret-coret, berarti 13 km. Gitu. Bisa sih, ya bener. Aku nggak pikiran, ya bener bisa. Yes, terima kasih udah share ya. Ya betul. Bisa, bisa. Saya bakal bisa 15. Ya bener 15, 1/4. Bisa cuma, biasanya mah jarang keluar kok kayak yang agak sulit seperti itu.
Tapi kalau bisa keluar, pakai yang tadi per 60 itu. Oke, mungkin kita next dulu. Wih, udah jam segini. Apa? Jadi juga udah sedikit banyak. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Semua mobil setelah menempuh jarak 105 km menghabiskan bensin sebanyak 7,5 liter. Jika jarak yang tempuh 224 km, bensin yang diperlukan adalah, nah, mungkin langsung aja. Nah, di sini kan tadi kita perbandingannya kita samain nih. Nah, mana ya? Kecil, bukan. 100, ini kan jarak ya. Jarak 105, 224. 7 sama satu lagi yang dicari liter bensin dari ini nih, berarti X. Nah, di sini kita eh, masuk. Nah, ini sama ini ya. Eh, kok, nah, ntar dulu. Ini jarak yang ditempuh segini. Jarak yang tempuh yang dari pertama, ini jarak tempuh yang kedua. Nah, dari 105 ini butuh segini bensin. Aduh, ketutupan lagi. Sedangkan 24 berarti butuh berapa bensin? Tinggal dikali silang. Ini kali ini kali ini kali ini berarti 105X. Ini kali ini berarti 1680. Udah tinggal dibagi aja. 1680 bagi 105. Nanti ketemu hasilnya 16. Berarti butuh 16 liter untuk menjawab pertanyaan ini, mobil bensin. Terakhir mungkin ya. Terakhir ini soal UTBK 2004 TPSPK. Ini soalnya itu gampang ya. Nah, seorang menukarkan 425 poin kupon belanja dengan dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Dia menukarkan 7 barang A dengan 25 poin per harga. Jika harga setiap barang B adalah 2 kali poin barang A, jumlah barang B yang dapatkan diperoleh kotak. Nah, ini kadang suka apa ya? Suka membuat keliru karena kayak AB 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 terus 2 kali, jadi kayak buat keliru. Teman-teman pahami baik-baik gitu, baca baik-baik soalnya. Ada seorang nih dapat 2 poin belanja dengan dua jenis barang. Berarti ada A sama B nih, ada dua jenis barang. Tapi dia menukar 425 koin belanja. Dia menukar 7 barang dengan A, 7A, dan barang dengan harga 25 poin. Berarti 25 kali 7. Harganya kan 20 poin ya per barangnya. Barang A nih. Jadi 25 kali 7. Jika harga setiap barang B adalah 2 kali dari poin barang A, jadi kita ngitung dulu poin barang A itu berapa nanti. Di barang B yang diperoleh adalah kotak. Itu langsung aja. Nah, ini tadi udah dibilang. Harga tiap barang A 25, harga B 2 kali 25-nya. Kan 25 nih. 25 per ini. 2 kalinya berarti 50. Tadi A kan 7. 7 kali 25. 7 kali 25, 5 poin barang B. Nah, tinggal dikurang selisihnya sih. Selisihnya kan tadi 425. Kan hanya sisanya ya berarti. 425 dikurang 175. 250. Jadi barangnya 250 per harga tiap barang B. Harga barang B 50, 5 barang. Terus saya ketemu, berarti kotak ini jumlah barang B yang diperoleh itu dapat 5, sedangkan A 7. Seperti itu. Untuk dari 425 poin ini. Sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari soal ini? Ini kayaknya aku kurang coret-coretan. Kayaknya nanti aku mau coba. Next gitu pertemuan selanjutnya aku mau coba lebih banyak coret-coret. Tanya dulu teman. Teman ada yang mau tanyakan? Aku udah jawab aja. Kalau nggak ada, kasih jempol. Udah melewati waktu juga sih. Oh, ya, oke deh. Nanti PPT-nya mungkin aku kirim dalam bentuk rapi. Coret-coretan aku hapus. Jadi teman-teman semoga dari coret-coretan tadi eh, paham gitu. Nanti misalnya nggak paham bisa nonton ulang karena ini di-record juga. Jadi aku eh, kirim gitu linknya. Tahu gimana nanti gimana panitia ya. Tapi mungkin aku cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mungkin selanjutnya kita akan ketemu di minggu depan di PM apa enggak PK lagi. PM sekarang. PM tuh lebih gampang nanti ya. Nalar matematika itu eh, tingkat dasarnya sebelum ke kuantitatif. Jadi kayak teman-teman nalar gitu. Nah, eh ya sudah. Mungkin dari aku cukup sekian. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir gitu ya, udah meluangkan waktunya untuk belajar, untuk teman-teman meraih mimpi teman-teman. Semoga
apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman pelajari ini menjadi berkah, menjadi amal teman-teman gitu buat nantinya. Kan ini juga belajar untuk kehidupan sehari-hari. Eh, Jadi aku cukup sekian. Mohon maaf kalau misalnya dari aku kecepatan atau ada kesalahan kata atau ada belibet lah gitu ya kata-katanya. Mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat Oke, oke. istirahat. Terima kasih. Selamat istirahat teman-teman. Balik ya. Sebentar, sebentar. Aku lupa ngasih absen. Jangan lupa absen. Sebentar, sebentar. Oh my God. Aku lupa. Absennya sama kayak tadi sih. Cuma aku kirim ya sebentar. Aku lupa. Sebelum keluar banget ini harus absen dulu. Aku mau stop record dulu.